Baiklah, shalom untuk semua jemaat SIB Mersing dan kepada siapa sahaja yang menonton video ini. Ini adalah video khutbah yang ataupun video renungan sebenarnya yang singkat untuk kita sama-sama renungkan lewat firman Tuhan ini. Kita beribadah kepada Tuhan, dan sementara saudara dan saudari beribadah bersama dengan keluarga di rumah atau di mana saja, kita dikuatkan dan kita diteguhkan dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan ini adalah perkongsian untuk minggu ini, khususnya kepada jemaat SIB Mersing. Oke, shalom semua, apa kabar? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam suara yang terdengar. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan ini, dimanapun kami berada sekarang ini dan apapun kondisi kami tetap mau mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau selalu berada bersama dengan kami. Dan kami percaya bahwa itu akan nyata sementara kami mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau akan memimpin kami percaya Engkau yang akan memberkati kami dan melindungi kami lewat apapun yang kami lewati. Dan kami dengar Tuhan pada hari ini, kami belajar pada hari ini. Biarlah supaya hati kami dapat menerima dan dapat memahami firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Baik, firman Tuhan yang kita akan dengar ataupun renungan yang kita akan dengar pada hari ini berbicara tentang keadaan kita yang manusiawi kita, okay? Keadaan kita yang manusia yang semua orang alami, yaitu kegagalan atau kehancuran. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya saya dengar daripada hamba Tuhan yang lain. Sementara melihat IG, saya terjumpa, ya, saya ketemu satu video daripada hamba Tuhan yang membicarakan tentang kegagalan dan kehancuran pada waktu itu. Dan karena dalam keadaan pandemik yang sangat-sangat mencabar pada saat ini, untuk kita semua, saya percaya bukan saja untuk saya atau kita di sini, tapi untuk seluruh dunia. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh kategorikan sebagai kehancuran atau kekecewaan atau keadaan musibah yang kita alami. Dan lewat daripada perkongsian hamba Tuhan ini, saya dikuatkan karena saya diperingatkan kembali tentang kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dan begitu indah untuk kita orang-orang yang percaya. Dan hari ini juga saya mau berkongsi berkat yang sama yang saya terima daripada hamba Tuhan ini. Oke, bersama saya mari kita membuka dalam Roma 8 ayat 28. Oke, dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan ini, kalau jemaat di SIB Mersing sangat tahu bahwa ini adalah kemungkinan antara firman Tuhan yang menjadi favorite saya. Semua firman Tuhan itu adalah favorite, tapi yang sentiasa saya kembali dan sentiasa saya renungkan, balik-balik saya pergi tengok, adalah Roma 8 ayat 28. Karena firman Tuhan ini sangat dekat dengan hati saya, dan apa yang kita alami setiap hari itu, daripada firman Tuhan ini membuktikan bahwa itu semua berlaku untuk kebaikan kita. Apakah yang baik, apakah yang tidak baik, apakah yang negatif dan yang positif, semuanya itu Tuhan izinkan untuk berlaku di dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Okay? Kehancuran dan kegagalan itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita sebagai manusia, dan kita harus sadar itu, bahwa ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kehancuran itu adalah manusianya kita. Kita hidup sebagai manusia yang tidak sempurna. Oke, ketika kita masih di bumi ini, kita hidup sebagai manusia yang tidak sempurna. Maka kegagalan dan kehancuran itu ada dalam kehidupan kita. Bukan saja karena dosa, tetapi karena pilihan kita. Karena kita memilih hal-hal yang tidak baik menurut hati kita. Okay? Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut apa kata firman Tuhan atau kata Tuhan. Nah, seringkali pula orang memikirkan bahwa, dan orang-orang percaya juga
selalu pikir ini bahwa kegagalan, musibah, bencana dan kemalangan sebagainya itu adalah pengakhiran yang akan mengubah kehidupan mereka. Oke? Mungkin boleh berlaku seperti itu, mungkin boleh mengubah kehidupan kita pada satu arah yang lain. Tetapi itu bukan pengakhiran segala sesuatu. Karena Tuhan masih punya rencana yang indah untuk kita. Amin. Kalau kita pikirkan bahwa itulah pengakhiran, maka kita punya fight atau kita punya hidup kita mungkin berakhir sampai di sana. Usaha kita mungkin sampai di sana saja. Tetapi kata firman Tuhan, kita harus terus berpengharapan. Oke? Berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan kita berharap pada manusia, pada hal-hal yang tidak kekal, tapi berharaplah pada apa yang kekal, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oke? Nah, kita harus menerima bahwa kita ini tidak sempurna, karena itulah ada kegagalan dan ada kehancuran. Nah, lewat daripada kegagalan ini, Tuhan tetap masih boleh bekerja. Tuhan tetap boleh bekerja, biarpun di dalam kelemahan kita, biarpun di dalam kejatuhan kita, biarpun ketika kita gagal dan sebagainya, Tuhan masih boleh bekerja dan tetap akan bekerja untuk kita, karena Dia mengasihi. Karena bagi Dia itu bukan pengakhiran. Mungkin pengakhiran sudah bagi kita, tapi bagi Dia belum. Dan itulah yang harus kita pikirkan. Itulah mindset yang perlu kita ada, kita miliki, bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka yang pertama, sebelum itu tema adalah kegagalan dan kehancuran membawa kebaikan. Kegagalan dan kehancuran membawa pada kebaikan. Nah, kegagalan dan kehancuran itu menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, karena lewat daripada kegagalan dan kehancuran itu kita boleh sedar dan kita boleh bertaubat. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 itu berbicara tentang atau menceritakan tentang cerita Samson dan Delilah. Samson yang sangat diberkati oleh Tuhan dalam hal kekuatan fisikalnya, dia jatuh ataupun dia gagal untuk menjaga rahasia kekuatannya. Itu yang letak pada rambutnya. Letak pada rambutnya. Karena dia mencintai dan terlalu mencintai Delilah. Dan mungkin karena Delilah, dalam cerita itu dia mengugut Samson. Dia akan tinggalkan Samson dan sebagainya. Dan Samson kemudian memberikan rahasia itu kepada Delilah, dan orang Filistin boleh mengalahkan Samson karena dia gagal dalam menjaga rahasia itu. Nah, ketika dia di dalam tawanan, saya percaya dia sedar dan dia bertobat di hadapan Tuhan, dan dia menyadari bahwa kekuatannya sebenarnya bukan letak pada rambut, tetapi letak pada Tuhan. Ketika Tuhan mau memberikan dia kekuatan, maka Tuhan memberikan dia kekuatan. Tapi dia gagalnya letak pada ketidaktaatan. Dia tidak taat kepada Tuhan, tidak taat pada apa yang harus dia pertahankan, apa yang harus dia kotakan, apa yang harus dia lindungi dan sebagainya. Ketika dia dalam tawanan itu, saya percaya dia mengalami pertobatan, sehingga kan dia sadar apa yang harus dia lakukan. Nah, cerita ini sangat penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, karena ketika kita gagal itu bukan pengakhiran segala sesuatu, tetapi itu adalah mungkin satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita sadar dan kita bertaubat daripada dosa kita. Maka ketika kita gagal, ketika kita hancur dan kecewa dan mengalami masalah itu, kita harus berpikir bahwa itu adalah ruang untuk refleksi juga. Kita tidak harus terus merasa down. Memang ketika kita gagal kita merasa down, tapi itu seharusnya membuka satu ruang dalam benak pikiran kita untuk melakukan refleksi secara pribadi. Melakukan refleksi secara pribadi bermaksud kita berdoa kepada Tuhan,
kita bertanya kepada Tuhan, kita meluahkan isi hati kita kepada Tuhan, sehingga apa yang kita gagal, apa yang menyebabkan kehancuran kita itu kita sadar. Apakah itu dosa, apakah itu emosi kita, apakah itu pilihan kita, dan kita harus mengambil langkah bukan maksudnya bukan kita menarik diri atau sebagainya, tapi kita mau melihat daripada jauh. Bagaimana kita gagal, bagaimana kita jatuh, macam mana sehingga kita boleh jatuh, dan kita harus renung-renungkan itu, kita harus berpikir itu. Maka ketika kita gagal dan kita hancur, kita harus melihat kehidupan kita, apakah yang sebenarnya Tuhan mau kita belajar, apakah kita berdosa, kita lakukan dosa yang berat yang menyakitkan Tuhan sehingga kita boleh gagal, ataupun apakah kita sudah semakin jauh daripada Tuhan. Justru kenyataannya Tuhan tidak pernah jauh daripada kita, tapi pikiran kita boleh saja melayang jauh daripada kebenaran Tuhan, daripada hadirat Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan semakin tidak ada dan semakin hilang, semakin terhakis. Dan mungkin masalah yang kita alami ketika ini adalah satu cara Tuhan untuk mengatakan, hello, saya masih ada di sini dan saya melindungi kamu, saya mengasihi. Dan kita harus mengambil semua itu sebagai satu pengajaran untuk kita. Oke. Yang kedua adalah kegagalan dan kehancuran itu menjadikan kita lebih kuat. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan bahwa pencobaan itu yang kita alami itu adalah untuk menguatkan kita. Oke, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Itu berarti bahwa orang yang bertahan di dalam pencobaan itu bertahan dengan kebenaran firman Tuhan, dia bertahan dalam kehidupannya. Walaupun ketika dia gagal, dia adalah orang-orang yang berbahagia, dia adalah orang-orang yang kuat. Oke. Bagaimana kita menjadi kuat? Karena pertama, Roh Allah bersama dengan kita. Yang kedua adalah kita menjadi semakin bijak. Oke, kita belajar daripada pengalaman kita. Ada pepatah mengatakan bahwa experience is the best teacher, yang berarti pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Bagi orang percaya, maha guru kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena pengalaman itu, karena masalah itu dia izinkan untuk kita supaya kita belajar daripadanya. Apakah kita belajar yang baik, apakah kita belajar yang tidak baik, semuanya itu harus kita pikirkan. Dan saya percaya kalau kita berjaya untuk melakukan itu, kita menjadi semakin kuat, kita menjadi semakin bijak. Pengalaman yang kita lalui semuanya itu menjadikan kita lebih baik dan menjadikan kita lebih kuat dan lebih bijak. Karena ketika nanti datang masalah yang sama atau ada pergumulan lain yang datang kepada kita, kita boleh melaluinya itu karena kita tahu apa yang kita harus lakukan, dan lakukan apa yang benar. Lakukan apa yang benar, tidak selalu yang baik, tetapi apa yang benar. Sehingga kan ketika kita mengalami semuanya itu, pasti yang dimudahkan adalah nama Tuhan Yesus. Bahwa kehancuran itu membuat kita lebih tahu dan tahu apa yang harus dilakukan bila kita melalui hal yang sama atau melalui pergumulan. Ketika kita berada di dalam tempat yang gelap, yang kita tidak pernah lalui, kita tidak pernah tahu, kita tercari-carikan apa yang ada di sana. Kita mau melihat apa yang. Tapi kalau kita membawa terang ke dalam ruangan itu, kita dapat melihat, kita dapat mengetahui apa yang terkandung di dalam hidup itu. Maka ketika kita melalui lembah kegelapan itu, bawalah firman Tuhan. Ingatlah firman Tuhan itu, dan ingat selalu bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Amin. Nah, kesimpulannya adalah Allah itu adalah Tuhan yang setia mengasihi kita. Kegagalan yang diizinkannya itu bukan berarti dia tidak mengasihi kita, tetapi justru meneguhkan lagi bahwa dia benar-benar mengasihi kita.
kalau kita mengalami masalah dan pergumulan itu, kita harus mengucap syukur. Memang susah, memang sangat senang kalau cakap sekarang, tapi kalau kita melalui itu betul-betul nanti sangat susah untuk mengucap syukur. Tetapi kalau kita dapat mengucap syukur, maka itu bukti daripada iman kita yang kita percaya bahwa Tuhan memegang kehidupan kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kalau ada masalah seperti itu, coba untuk mengucap syukur. Saya percaya kita akan diberkati dengan pengalaman-pengalaman yang kita ada. Maka itulah firman Tuhan yang kita dengar. Ingat bahwa musibah, masalah, kemalangan, keadaan yang kita alami sekarang ini, apatah lagi dalam pandemi ini, bukanlah satu cara untuk menyatakan bahwa Tuhan itu jahat atau Tuhan itu tidak berperi kemanusiaan, tetapi justru membuktikan bahwa Tuhan mau kita belajar daripada sesuatu. Tuhan mau kita semakin dekat kembali kepada Dia dan menyadari bahwa Tuhan ada di pihak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada kali ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, tetapi Engkau selalu beserta dengan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Kegagalan, kejatuhan, kehancuran yang kami alami ya Tuhan, bukanlah pengakhiran bagi kehidupan kami, tetapi adalah satu cara untuk kami sedar dan bertobat, serta kami menjadi lebih kuat ketika kami menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus pimpin dan berkati kami, apapun yang kami lalui, apapun yang kami alami ya Tuhan. Yang percaya semuanya itu adalah untuk kebaikan Tuhan, bukan untuk membawa kami menjadi semakin matang dan akhirnya bagi kemuliaan Tuhan. Lindungi kami apapun yang kami lakukan di masa ke depan. Kami percaya kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Maka demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Untuk minggu ini, untuk ibadah pada minggu ini, kalau ada apa-apa berita daripada pusat berkaitan dengan membuka ibadah, maksudnya itu ibadah secara fisikal di gereja, nanti saya akan nyatakanlah kalau ada. Firman Tuhan sampai di sini saja. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.